Tipis. Bagaimana itu PI kemarin? Perasaan? Sedih. Sedih ya? Aduh. Kalau mau ingat sampai sekarang belum baku sambung ini buku-buku. Baliho itu saya cuma sumbangan itu kalau boleh menghitung cuma ada 25. Itu pun Oke. bukan baliho, pendek. Iya Kak, makanya harus 2 episode ini. Iya. Episode pertama sebagai caleg, episode kedua soalek. Ini dulu Bang. Memang harus meminum dulu kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mantap. Buat kita. Hah? Kocok. Manis. Manis. Hah? Madelo janji lo caleg. Halo teman-teman. Jadi untuk masyarakat Gorontalo ini program baru dari 0435. Jadi program ini orang kasih nama Potlitik ya. Dan tamu-tamu ini yang ada di sini itu adalah para petarung ya, petarung di pemilu. Petarung di pemilihan umum nanti, para caleg, terserah dia mau DPR RI, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, pokoknya semua yang caleg. Jadi bukan pengurus partai tapi caleg. Caleg. Ya, DP itu. Dan ini DP tujuan orang bikin teman-teman itu untuk biar masyarakat teredukasi dengan para caleg, ya biar tidak seperti memilih kucing dalam karung ya. Ya. Jadi biar di samping Bali ada orang punya baliho, orang punya foto yang ada di jalan-jalan teman-teman. Jadi dengan adanya konten ini juga, ini masyarakat Gorontalo bisa melihat apa orang punya pandangan, orang punya jalan pikir, orang punya rencana, kreativitas untuk Gorontalo ke depan seperti apa. Oke, jadi tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Sebenarnya orang ada potong tumpeng, cuman tidak kasih lihat di layar. Di belakang itu. Di belakang itu. Belakang. Dan hari ini tamu pertama ya, tamu pertama orang di episode 1 ini adalah seorang politik tok. Politik tok John ya? Politik toh. Oke. Bung Sarjon Aradani. Adarani. Bung Sarjon Adarani. Sadar ya. Ya, Sadar ya, Sarjon Adarani. Apa kabar, Bro? Alhamdulillah sehat. Kayak Ana harus panggil Sarjon atau Jo? Sarjon. Sarjon ya, biar nanti ada pelupa ya. Kalau mau Jo. Biar ini, biar top of mind di San. Oke. Jadi Sarjon. Oke. Sarjon Jadi juga. John. Boleh juga. John Sarjon. F. Kennedy. Terlalu panjang Sarjon. Iya. Oke. Sarjon. Itu Siap. panjang. Ente caleg dari partai apa, baru di mana? Boleh mau cuma ini kan? Boleh, cuma saja. Kalau NTP saya stage malam ini di video ini. Terserah ente mau bahas. siap. Ini bagaimana? Kalau anak ini caleg untuk DPRD Kabupaten Dapil Mulyo Huto CS. Oke, caleg dari partai Gerindra. Gerindra ya. Partai Gerindra. Oke, jadi kemarin Partai Gerindra ini kalau DP calon presiden siapa ya? Si Gemoy. Si Gemoy ya? Yeah. Oh, sayu, menarik juga ya. Kemarin, Si Gemoy. kemarin ini ya, waktu pemilihan ya. Iya. Gemoy. Sebelum Ana masuk Pak Ente punya ini, ya pasti Ngoni juga dapat info lah, apalagi kan satu-satunya calon presiden yang ini kalau Tika ini bilang waktu pada podcast ini, satu-satunya calon presiden yang bukan petugas partai tapi pemilik partai. Pemilik partai. Karena dia pendiri partai. Pendiri partai dan itu NTP partai saat Ya. ini ya. NTP partai. Berarti informasi-informasi dari sana tentang semua yang pergerakan di Jakarta sampai dong ke Ngoni di daerah. Sampai. Nah, ada yang menarik waktu di ini itu. Ana mau bahas yang ini kan yang masih ini. Oke. Yang waktu pemilihan nomor urut. Pemilihan Nomor urut kemarin toh, ya kan nomor 1, nomor 2, nomor 3 Pak Prabowo dapat nomor 2. Nomor 2 ya. Dengan Gibran. Iya. Oke. Nah, ada yang menarik di situ gitu. Ada yang menarik di ini situ. Waktu Gibran mau salaman. Gibran apa Kaisangnya? Kaisang baru diajak Gibran tuh waktu itu. DP ini. Nah, dapat lihat itu kan pasti kayak perang urat saraf ini.
ini antara yang Iya. Ibu Mega dengan Anak-anak ini. anak-anak ini dia ini. Nah, itu kalau misalnya informasi yang saya dapat, Iya benar. itu ini jadi Teh Gibran ini yang jadi DP 02 Papan 02 le Prabowo ini, itu memang by setup memang sudah lama atau memang cuma pas kebetulan tiba-tiba alhamdulillah MK putuskan bahwa yang di bawah umur 40 tahun bisa, dan kemudian yang penting dia sudah pernah menjabat, itu jadi angin segar untuk Gerindra atau bagaimana? Ah, ini bagus juga nih pertanyaan. Dolom sekali. Harus dalam ini, beda Oke, saya menjawab asumsi spekulasi. soalnya. Oke. Nanti ada pandangan lah. Bahwa Tika Iswan tanya apakah ada informasi dari atas ke bawah, sampai saat ini memang belum ada. Tapi memang kadangkala distribusi informasi dari pusat itu ke bawah itu ada. Ada yang harus orang sampaikan di publik, Ada yang dan tidak, ada ya? yang tidak. Ada yang sifatnya sangat rahasia. Oke. Nah, kalau ini belum ada informasi terkait ini, karena ini baru kemarin, lalu ya? baru kemarin sekali. Nah, kalau saya asumsi Kak Iswan memang terlihat di politik ini kan, boleh merokok dulu? Boleh, gas, Barok. Barat ini. Iya, agak-agak ini ya, smoking meeting ini. Caleg kretek ya, bukan gadis kretek ya. Ini Kak, dari dulu perang, saya mau ulas dulu dari atas. Dari dulu, dari zaman Bung Karno, memang perang urat saraf antara orang tua dengan orang muda itu sering terjadi, perbedaan. Oke. Dulu orang memaksa anak-anak muda kayak Soekarni, teman-teman Soekarni itu, dan kelompoknya Sultan Syahrir itu memaksa bahwa kemerdekaan segera Ya. diproklamirkan lagi itu. Oke. Lalu sampai terjadilah penculikan Rengas Dengklok Rengas dan Dengklok. peristiwa Rengas Dengklok. Anak-anak muda ini yang menculik Pak Bung Karno. Lalu itu terlihat sekarang. Ada Ibu Mega ini kan terlihat generasi baby boomers. Oke. Generasi boomers dengan generasi perang antar generasi boomers dengan yang kalau Kaisang ini ya kalau dia kelahiran 96 berarti dia masuk kategori Gibran. iya Gibran dengan Kaisang. Gibran dengan Kaisang, Yang oke. terlihat sekali itu saat Kaisang mau salaman dengan tidak ada tapi tidak ada uluran Tidak ada tangan, uluran tangan, ya. tidak ada sambutan dari Padahal di momen penting di itu. momen penting. Oke. Terlihat keangkuhan generasi baby boomers itu benar-benar ya ini gaya politik zaman dulu kala emang begitu. Oke. Tensinya tinggi. Tensinya tinggi ya? Tensinya tinggi. Dan itu memang rata-rata kalau misalnya ini memang seperti itu ya? Iya, saya melihatnya begitu Kak. Iya, faktanya memang begitu. Faktanya memang sekarang. begitu. Dan itu di Gorontalo juga begitu. Gorontalo juga begitu. Oke. Kadangkala saya dan teman-teman politisi muda di Gorontalo itu mau ketemu senior itu agak renggang, agak sulit mau diskusi. Tapi ada saja beberapa senior di politik ini yang dorang itu menyambut hangat orang politisi yang masih muda. Oke. Nah itu memang terjadi di postingan-postingan kemarin di mana saja mau di postingan apa saja itu ada. Berarti tidak semua. Tidak semua. Lalu pertanyaan yang berikutnya soal by setting, kan politik ini memang settingan. Oke. Kalau tidak mau setting, ya berarti tidak terjadi apa-apa. Ya. Ya harus disetting biar ada tindak lanjut. Lalu kenapa harus Gibran? Ya biar ada keterwakilan. Kolaborasi antara orang muda dan orang tua itu benar-benar terjadi. Terjadi ya. Sehingga orang gaya politik itu orang muda berdaya, orang tua bahagia. Oh iya. Nah kira muda Berdaya. kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Masuk surga. Cocok. Kalau Tika Iswan harus di posisi yang itu. Situ ya. Harus di situ. Cuman begini, yang menarik begini. Orang masih bahas ini belum masuk ke ini nih. Belum. Jon. Yang terjadi kan di awal itu kan heboh-hebohnya di media apa semua. Waktu putusan MK ini belum ada. Iya. Waktu isu Jauh ini sebelum juga, itu. jauh sebelum itu kan dengan Teh Caimin lah ya kan, Iya, ada di informasi di media-media, baru ada beberapa dengan Teh AHY Iya. dan sebagainya. Baru yang paling santer itu mulai mau mengerucut ke Teh Caimin, baru tiba-tiba tidak jadi. Ya. Nah, baru kemudian muncul ini
ini MK, ini apa keputusan MK, apakah ini jadi jadi ibaratnya begini, Anda boleh bilang mau sujud syukur ini dorang tim Prabowo kan pas-pas kenapa ada satu orang. Atau kembali lagi ke macam yang saya bilang tadi. Ini politik settingan, berarti memang sudah setting begitu atau memang Bisa jadi. Bisa Bisa jadi begitu so di setting lebih awal. Kan misalnya ada cadangan rencana. Oh, Kalau oke, pada plan akhirnya B. misalnya Gibran tidak bisa, ada siapa? ada satu orang yang disiapkan. Kira-kira Sarjon. begitu. Sarjon ada. Sarjon mungkin, mungkin ya, bisa jadi. atau bisa jadi Iswan, Ah, kan iya, kan iya, begitu. Iya, bisa jadi siapa saja. Siapa saja. Cuma yang Yang tidak boleh terciripa ya. boleh juga. Oh, boleh. Cuma harus mencuci kaki dan mencuci muka. Itu begitu. Oke, cuman ini semua yang ada di elit, orang boleh katakan orang ini elit-elit yang Elit di atas, di atas. di pusat ini. Apakah orang P ini di atas itu berpengaruh enggak sampai ke bawah, sampai ke daerah lah, katakanlah di Gorontalo. Di sisi mana yang berpengaruhnya, Kak? Yang Dari sisi itu kalau misalnya, ini kan kalau orang mau ini, apa DP nama ya? Gibran representasi, sekarang itu representasi dengan partai-partai yang mendukungnya, Oke. termasuk Gerindra. Gerindra. Kemudian dengan adanya yang kemarin itu yang ada apa DP nama ya? Dingin sekali DP penyambutan Ibu Mega, representasi Ibu Mega kan dengan Iya. DP apa PDIP. Berpengaruh, Kak? Apakah sampai di bawah juga itu PDIP dengan Gerindra atau partai-partai yang lain itu Ada gesekan maksudnya? sebenarnya bukan, kalau gesekan kan pasti tidak ada yang mau lah. Ya. Maksudnya itu perang-perang urat saraf apa semua gitu. Sampai saat ini saya belum merasakan itu. Sampai saat ini masih Sampai saat di Gorontalo ya. Gorontalo, ha. Bahwa saya dengan teman-teman partai lain masih tetap komunikasi baik. Komunikasi bagus ya. Iya, komunikasi Saling baik. support juga. Saling tetap support, harus nah, ada saling. ini ya. Bang ngopi sama-sama, baku pagi ketua, Oke. rokok dulu, baku koprol. Oke. Sampai di situ DP. Kalau di Gorontalo sampai saat ini. Gorontalo ya. Dengan beberapa perwakilan orang muda di masing-masing partai, di masing-masing warna. Oke. Jadi begitu. Sampai saat ini tidak ada gesekan itu. Bahwa yang terjadi di atas di media so jadi A B C D E, tapi orang di Gorontalo Tidak tidak. turun sampai di bawah ya. Cuma memang masing-masing politisi tentu kalau ditanya seperti tadi punya asumsi spekulasi masing-masing. Iya. Kalau saya ditanya soal itu berarti ada sedikit ini ego. Ego antara politisi senior dengan orang muda, dan itu memang di Gorontalo juga memang ada, Kak. Memang ada. Memang ada. Oke. Memang ada. Kalau saya kan mungkin mesebutkan kamari senior-senior politik di Gorontalo yang so tua itu, yang senior-senior, ada yang menjadi trompet teladan, ada beberapa orang jadi trompet. Cuma tidak perlu orang sebutkan di sini. Mungkin kalau perlu mau tanya lebih dalam, saya bisa mau sebutkan. Tapi apa DP nama? NTP gaya berpolitik secara garis besar juga pasti ente ada role model lah dari politisi-politisi senior. Atau malah ente berkiblat misalnya belajar-belajar dari soal pemikirannya dalam berpolitik ini dari luar, dari buku-buku, atau memang ada orang-orang di Kalau di Gorontalo dulu, Kak. Di Gorontalo saya berkaca ke pertama El Nino. Oke, bukan karena dia NTP Bukan ketua karena partai? dia ini. Oke. Bukan Karena ya? waktu itu saya beda partai dengan dia. Oke, ente dulu partai apa? Waktu 2016 itu ketua PSI. Ketua PSI. PSI. Yang Tunggu. dulu ketumnya itu masih Grace Natali. Oke. Tapi ente kan waktu 2019 juga bacalek ya? Caleg. Caleg kalah. 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 Eh, Hampir menang ya? Cocok. Hampir menang. Itu dari partai mana? Dari partai PSI? Gerindra. Oh, tetap di Gerindra. Karena ya? 2017 saya mundur. Oh, Mundur dari 2017 mundur dari Mundur PSI. baru masuk Gerindra. Oke. Karena teman-teman banyak di situ. Oke, jadi Biasanya wawahea. Wawahea, ya? Baku-baku iko. Oke, baru. Oke, lanjut. Jadi begitu 2016 itu so di partai PSI, lalu karena tapi PSI ini waktu itu masih Grace Natali. Masih Grace Natali. Masih Grace Natali. DP panggilan kalau itu Sis and Bro. Oke. Bro, Tegiring ya, belum masuk situ ya? Belum. Oh, belum ada. Alhamdulillah saya mundur masih di Grace DP ketum. Oke. Tapi giringnya politik kan milik semua orang. Milik semua orang ya. Giring Oke, boleh. berarti 2017 ente masuk di Gerindra. Oke, ya? 2017 mundur baru masuk ke Gerindra. Gerindra. Itu pun perlu banyak pertimbangan. Nah, menarik karena berarti. Tadi ente bilang tadi ya kalau di Gorontalo orang yang bisa jadi NTP role model tanpa belajar lah Iya. untuk politik ini El Nino. El Nino baru ada di Golkar itu senior di organisasi ada Susanto Liputo. Oke, tunggu dulu. Tapi waktu ente masih ada di PSI, ente so banyak belajar dari ininya El Nino juga. Iya, Atau karena karena 2009 itu so jadi followers. Oke. Jadi followersnya El Nino.
Baru kalau di partai lain juga ada Sofian Puhi. Oke. Puhi baru makin ke sini yang masih muda itu, yang masih setara misalnya seumuran Kak Iswan kan masih baku panggil anak ente, Oke. ada Tommy Ishak di situ. Oh, Termasuk yang juga jadi menjadi DPI role ya. model politik. Meskipun kadang-kadang tiap hari Henget ah. hengeta, berbeda pendapat. Oh, tapi di ente sekarang Gerindra di Kabupaten Di Kabupaten Gorontalo. Gorontalo. Si Tommy DP ketua, Ketua, ente DP anak DP sekretaris. sekretaris ya. Pengurus partai, guys. Keras. Pimpinan partai. Pimpinan partai ya. Oh, gimana itu? Apa yang mau dibanggakan dari pimpinan partai ini? Mau duduk ke sana di Arwah tidak mendapat sedekah, Kak. Oh, Lebih gitu tinggi ya. jabatan Lipodu daripada pimpinan partai. Iya, iya, iya. Lipodu mau dapat sedekah kalau pimpinan partainya Tidak ada ya. Nggak ada. Ya, nggak ada, kasihan. Tapi kalau misalnya mau ada rapat, pada apa kan mendapat uang dulu paling besar yang pengurus partai. Rapat-rapat lo partai, kegiatan partai. Tidak ada juga, Kak. Tidak ada. Sebenarnya juga menjadi pimpinan partai ini resiko. Harus mengorbankan energi dan materi. Iya. DP, Iya. DP ini paling ini ketika DP feedback paling menyenangkan itu adalah kalau misalnya partai menang, baru juga kalau caleg baru tadudu, itu DP feedback Itu menyenangkan ya. ada DP bonus. DP bonus itu ya. DP bonus. Itu DP keuntungan. Cuma memang tidak gampang ini. Wih, Nah, ente dari ketua partai di PSI baru masuk Gerindra Gerindra jadi langsung jadi sekretaris atau masih jadi belum anggota? jadi caleg anggota biasa dulu. Oke, biasanya kan kalau orang dari ketua partai karya yang lain begitu Ada langsung mendapat pengistimewaan begitu. Ah. Tidak ada. posisi. Tidak ada ya? Tetap ikut dari nol ulang dulu. Oke. Cuma kan memang kadangkala waktu masuk di Gerindra itu sobat caleg di Gerindra belum pengurus. Belum pengurus itu Cuma baca. baru dapat syarat mendapatkan KTA, baru caleg, baru langsung mendapatkan nomor urut 1. Oh, Nah, itu DP keuntungan, DP keuntungan. Ya, langsung dapat ini Karena itu ya. bekas pimpinan partai lain baru masuk di Gerindra. Ada apa DP apa? Privilege lah, ada Privilege ya. ada value gitu. Waktu 2019 yang DP Dapil juga di Sama. Boleh Hutu CS. Boleh tuh CS. Beda berapa suara, so? 200. 200 ya, hampir menang. Tipis sekali. Hampir menang. Tipis sekali itu. Bagaimana DP ini kemarin? Perasaan? Sedih. Sedih ya? Aduh. Kalau mau ingat sampai sekarang belum baku sambung ini buku-buku. Oh gitu ya? Belum baku sambung nggak karena anak waktu itu Bagaimana? DP DP cara kerja kampanye waktu itu tidak kampanye yang sama dengan senior-senior punya. Oke, bagaimana DP cara berkampanye zaman dulu itu? Dari rumah ke rumah. Sama dengan penjual remote. Oke, datang ke rumah ya? Door to door. Door dari to door, rumah. Yes, dari rumah ke rumah. Menawarkan, tapi memang seukur DP limit waktu. Per satu rumah itu orang paling lama 3 menit. Cuma datang menawarkan, Assalamualaikum, saya Sarjon Adarani, saya caleg dari partai ini, nomor sekian untuk DPD Kabupaten. Kenapa saya stiker? Wih, orang Semua rumah? Semua rumah. Jadi mau jalan lagi tuh. Motor mau tinggal di ini kan arah nih. Motor saya mau tinggal di sisi ini, sisi kiri, baru sampai mau putar kamar begitu. 100 rumah, 100 rumah. Jadi satu hari itu ada 200 rumah. Begitu dulu. Dan itu tidak gampang. Butuh mental baja, malu sebenarnya, Pak. Baru mau masuk akang ini di kalau misalnya tahu tempel caleg lain dari rumah tetap masuk. Masuk. Tawarkan dulu. Perkara dorang mau terima atau nyanda itu dorang urusan, Kak. Baru ada yang mbak usir enggak? Ada. Hai. Di situ DP yang bajalang deng saya itu biasanya jaga foto-foto itu kadang tidak tahan kan masih muda kan. Apa dulu emosi anak muda kan, adik-adik. Semua ini. Ada orang di teras. Assalamualaikum. Mohon maaf Bu, mengganggu ini saya Sarjon Bu, saya caleg. Jangan masuk kamar dulu, baru ada sapu ke sana ini. Sampai bapak gitu itu. Oke. Ada baper di situ Kak. Kecuali saya bukan manusia kalau tidak mau baper. Iya. Ya Allah, mau bolok di buai. Ada yang tidak mau mbak salaman. Kan tujuan utamamu salawati bukan mendati ya. Salaman dulu apa. So kenal ada yang tidak mau, dia tidak usah salaman. Ada yang saya leaflet dengan saya stiker, baru babale belakang saya, orang langsung buang di tong sampah. Disitulah perasaan baper itu di situ. Oke, dan itu sampai sekarang DP ini. Sampai sekarang. Kamu ingat ya? Waduh. Wah, ini menarik. Tuh, itu ide dari mana? Itu ide saya dengan Tommy. Apakah karena dulu ada yang jaga masuk gorong-gorong, baru kemudian ikut lagi tuh? Boleh juga sebenarnya. DP, tapi tidak dari situ DP inspirasi. Cuma memang ini karena keterbatasan Anggaran. operasional, kos politiknya saya dengan Tommy dengan teman-teman yang lain tidak ada.
Akhirnya Tidak ada atau kecil? kecil, ada Kecil, ya? tapi kecil. Akhirnya Trump melakukan instrumen yang ini. Oke, baliho-baliho tetap pasang juga. Baliho itu saya cuma sumbangan itu kalau boleh menghitung cuma ada 25. Itu pun Oke. bukan baliho, pendek. Bukan spanduk. Pendek. Spendek itu Spanduk yang pendek. Ya, spanduk yang paling pendek. Dan Iya, sampai iya. sekarang pun itu masih ada. Ada yang bantuan begitu, ada yang bantu orang. Oke. Baru relawan, karena relawan. cuma 25 lembar ini spendek ini waktu itu, saya dengan ada teman satu nih Swadi Esa Teatu, saya lagi di kantor itu di kantor Kapur di DPC. Saya bilang ke Atu kalau memang pada akhirnya tidak ada anggaran, kayaknya Karong tulis orang penama. Baru tempel. Baru Patok dengan bulu, dan itu mau dibikin. bikin. Waktu 2019 itu Waduh, dibikin. cuma salah bikin. Teatu itu sempat, tenis Wadi Esa ini sempat dia di TV, di Kompas TV atau di iNews atau apalah itu, lupa saya. Karena ada itu begitu. Saya cuma koran karena jarak teman-teman wartawan mau ke sana, saya bilang Jauh kalau Nguni mau kamar kan operasional lagi. Baru maksudnya kita juga ini kan mau kasih dia ngunit makanan, kasihan toh. Iya. Lebih baik kita turun beli bensin 1 liter 2 liter itu modal besar. Ada modal 30.000 Kak, saya mau turun. Bensin waktu itu masih 10.000. Modal aku semua isi dari rumah, aku botol isi ulang. Oke. Semua isi dari baru isi di tas, semua liplet di tas. Di tas semua ya. Baru naik motor kongkor, motor perjuangan waktu itu, baru berjalan. Modal rokok mula lah waktu itu. Yang penting mbak asap ada modal mau mbak singgah pak orang, kan tidak enak. Caleg kong tidak ada biar bawa rokok 1 batang. Iya. Itu. Itu saya modal waktu itu. Oke. Kalau yang mbak terima, kalau yang tadi kan yang bilang ada yang mbak menolak lah, yang ada yang mbak ojo-ojo, mbak buang ini stiker, ada yang ini. Kalau yang menerima bagaimana dengan peres? Oh, dorang senang sekali. Ada dorang perespon, wih, Odi Gaga, caleg, nana lo, ada semacam ada iba. Oke, bukan kasihan. Karena kasihan ya. Kasihan, Odi caleg. Tapi padanya juga ada suara daripada orang Ada itu. suara dari orang. Setelah saya ada hitung, ada lihat DP ini. Dan dengan itu, ente bisa meraih suara yang hampir menang tadi. Ya, Tinggal selisih 200. 1.207 suara. 1.207 ya. Iya, dan saya sangat bangga sekali itu Kak, meskipun kalah. Artinya kalah terhormat dengan punya suara 1.000 itu. Oke. Karena tidak money politik, Tidak balik politik ya. tidak beli suara. Jadi pas saat orang bilang ini kalau masa tenang ada yang serangan fajar apa semua, ente cuman ba PK dan ente fajar. Boleh juga. Itu sekarang. Itu sekarang. Skema yang Kalau sekarang. yang dulu ya. Jandul Tika Bongkar itu. Oh, jadi saya terang bongkar itu. Cuman begini, yang kalau yang baru sekarang kan mbak ini lagi di dapil yang sama. Dapil yang sama. Itu tuh anak kurang paham dengan cara penentuan dapil itu memang dari partainya atau Dari KPU. dari KPU ya? KPU. Berarti ini tinggal ini Tinggal mengikuti aturan yang baru KPU yang ini dapil sini. Ya. Oh, anda pikir karena ente kemarin sudah terbukti di sana baru ditempatkan di sana, tidak ya? Bisa jadi ente ke dapil lain ya? bisa jadi. Bisa jadi ya? Bisa jadi ke dapil lain. Cuma partai misalnya yang menentukan siapa yang calon di dapil Di mana dapil itu situ? partai. Partai ya? Cuma dapil memang oke. KPU yang urus. Oh, dapil Jadi KPU yang berapa urus. ya? Berapa kecamatan dapil ini KPU yang urus. Oke, berarti ente dapat masih sama juga dapil Bolihuto CS juga kan? Kalau dulu kan DP nama dapil 4. Sekarang Dapil jadi dapil 6. Dapil 6 sekarang ya? Bolihuto dan sekitarnya des. Dusun Rombongan, Tolite. Iya, termasuk. Semua ya. Kayaknya 3 keluarga di situ. Iya, anak PCB lahir dari sana. Ah ya, mudah-mudahan ada. Waduh. Jadi sama jabat tangan ini. Hey! Artinya kan semua nanti caleg di sini. Jabat tangan. Apa jabat tangan? Tinggal tergantung caleg mana DP mau ya? jabat tangan yang enggak kan ini. Cuman begitu berarti ini sekarang dengan konsep yang berbeda, apakah teknik yang dulu yang ente pakai itu akan ente mau terapkan juga di Masih ada 40% yang dulu itu saya mau pakai ulang, tapi saya mau perbaharui yang baru lagi, ada skema yang lain. Oke, ada skema ini lagi ya. Ada strategi yang lain. Cuma belum boleh bilang di sini, dorong semua dapat tahu. Oke, padahal anak mau tanya ya, waduh, itu strategi itu ya. Iyo. Jadi bisa kalau orang Iko
Aduh, rugi 4 orang. Oh gitu ya. Kan Tika tahu kan, Iya. Tika sampai bikin 0435 ini kan ide. Tidak boleh mau bilang di umum. Oke. Ide ini kan mahal, ya. Asik. Ya. Oke, back to topic orang. Kalau Oke. itu som jaga ini poli, aneh yang som tak bongkar di sini. Iya. Susah cerita dengan politisi ini loh. Aduh, politisi ini. Hele salah mau jadi benar. Itu dia, makanya itu orang ini di sini. di dapil Boyhoto CS. Nah, oke, ente pasti tidak mau spill ente strategi apa yang akan ini karena ya bukan cuma ente yang bertarung di sana juga Iya, tuh, ada banyak, lagi banyak. caleg-caleg lain dan sebagainya. Nah, yang ana mau ini kalau misalnya nanti ini ada ini yang nonton misalnya yang dari katakanlah saudara-saudara di sana yang nonton saat ini gitu. Ada efek. Ada efek ya? Ada efek. Begini, ente ente mau orang sana tidak? Orang sana Orang sana ya? Berarti ente tahu problem di sana. tahu persis. Oke, kalau menurut ente gitu. Ya mungkin ini juga siapa tahu juga caleg lain coba ini, tapi ya beruntung ente yang tampil ini pertama gitu. Som bicara uti, mama de lomada uti Minum dulu, minum dulu. Barokok, pasang rokok dulu, wolo. Goyang-goyang. Lo kita harus mau goyang ya? Ya kayak itu. Lagi-lagi manis. Yang ente bawa, ini orang belum baca cerita dulu yang di sana. Ya. Yang ente bawa ke Boyhoto CS. Karena ente pasti bakalan DP representasi dari rakyat yang ada di sana. Yang ente bawa ke sana, yang ente tawarkan ke sana untuk dorang, ini hal seperti apa? Gagasan atau apapun yang ente ini bagaimana? Boleh ente spill nggak? Oke, jadi begini Kak. Waktu 2015 itu kan jiwa politik memang sudah ada. Oke. Baru saya ini tidak serta-merta mencalonkan, tapi dipaksa. Oh, oke. Menarik. Dicalonkan. Karena di desa pas saya itu, saya salah satu orang muda yang jadi trend center begitu. Jadi teladan, jadi contoh. Pokoknya top lah ente di Top sana lah ya? begitu. Oke. Tidak ada Public masalah. public figure lah. Cocok lah. Tokoh. Jadi tokoh artis di desa masyarakat. itu lah, atau di Artis kampung. desa itu, oke. Baru itu merambat ke beberapa kecamatan sampai dikenal oleh teman-teman, banyak orang. Termasuk orang-orang tua, guru, tokoh-tokoh lah. Nah, dari dorang pembicaraan-pembicaraan itu, dipaksalah saya harus membaca caleg, harus jadi Bacalek. politisi. Terserah dari partai mana, asal Dari itu yang partai apa saya caleg. penting caleg, begitu. Oke. Tapi tentu juga apa yang mau bawa? Perkara-perkara yang terjadi di Boyhoto CS kan banyak. Pertama, visi yang dibawa oleh rakyat Boyhoto kan mau suka mandiri jadi kabupaten sendiri. Cuma kan itu jauh sekali. Tapi meskipun begitu, senior presidium dari sana itu kan berjuang untuk menjadi satu kabupaten. Tetapi belum sampai di situ terampe target. Karena itu meskipun itu jauh, tapi orang tetap berharap mau jadi itu. Ke sana, pelan-pelan ke sana. Pelan-pelan. Nah, akhirnya orang beberapa SDM yang ada di sana itu orang-orang muda yang punya bakat di bidang itu, di bidang politik, akhirnya dicalonkan dan dipaksa mau jadi calon anggota DPR. Tentu orang kan banyak persoalan. Oke. Masalah masalah sosial, masalah Iya. ekonomi. Ini kan sudah jadi masalah yang paling umum. Oke. Sebagai caleg saya tidak bisa membaku janji bahwa saya punya program, punya visi misi karena bukan politisi, bukan caleg wilayah ini visi misi dan program ini. Oke. Karena anggota DPR kan diatur DP tupoksi. So diatur memang oleh undang-undang yang Undang-undang, pentingnya. iya. Nah, kalau ada caleg yang punya visi misi dan program kerja berarti Main bulu. itu. Artinya begini, saya punya gagasan. Saya lebih konsen bicara waktu 2019, 60% saya bicara membawa gagasan orang muda. Oke. Yang saya bawa waktu itu adalah pertama, bagaimana ini APBD. Yes, APBD dia harus pro orang muda. Itu diatur. Pro orang muda. Pro orang muda. Yang ada di situ jelas. Di wilayah Boyhoto CS, mau di Talaga CS, Limboto CS, beberapa orang caleg muda Oke. itu berbicara soal bicara soal menyepakati soal itu dan itu terus bicarakan dengan beberapa warna partai. Oke. Lalu yang kedua, Perda harus diatur. Perda yang khusus orang muda. Supaya ini orang muda
Kaizuan tidak jadi dorang yang kelah di masalah sosial. Oke. Kan rata-rata begitu. DP contoh bagaimana deh kalau misalnya perda Perda anak muda. harus diatur, misalnya ada penganggarannya, ada komunitas ini diatur diatur dalam peraturan harus dianggarkan dorang, Oke. dianggarkan dorang untuk membantu dorang usaha, dorang UMKM seperti yang tika Ismail bikin sekarang. Harus ada tanggung jawab pemerintah di situ. Cuma kan sekarang tidak diperdakan sehingga buyar. Masing-masing komunitas yang ada di daerah sekarang itu tidak teratur DP ini. Oke. Tidak terverifikasi dengan baik, tidak teridentifikasi dengan baik. Berarti kalau misalnya model begitu, contoh yang tadi yang UMKM dan sebagainya, itu kan ranah pemerintah yang untuk Yes. yang itu. Baru kemudian pemerintah juga sudah ada yang apa namanya, apa DP nama, Kementerian UMKM kan sudah ada sekarang. Koperindak dan lain-lain dan Cuma sebagainya. tidak terakomodir semua. Nah, ini difokus di perda untuk anak muda. Kalau Peraturan. peraturan daerah Ya. untuk anak muda. Termasuk di dalamnya itu soal lapangan pekerjaan. Oke. Termasuk di dalamnya ada pendidikan. Oke. Termasuk di dalamnya diatur ruang kepemimpinan bagi orang muda. Bahwa dia mau PNS, bahwa dia mau di kepala desa atau kepala dusun, itu harus ada. Harus ada. Harus ada. Itu harus diperdakan. Oke. Itu sasaran target dari perda itu. Memang kalau sekarang itu kalau misalnya contoh menjadi kepala desa dan sebagainya, orang muda tidak bisa ya? Bisa. Cuma kecil sekali. Dari 100% mungkin 0,2%. Itu berarti kalau diperdakan, Ya perda berarti teratur. Ada klausul yang mengatur bahwa kepala desa di sini diberi ruang bagi orang-orang muda. Kan kadang-kala begini Kak. So jadi rujukan dari Kemendagri yang mau jadi kepala desa itu harus di umur 26 ke baru boleh. atas. Sekarang Oke. kalau ada yang 22 tahun baru dia mau odelo, boleh Iya, iya. memimpin, Sebelum maka diberi ruang bagi dia. oke. Itu salah Di satu situ harus- salah satu di perdanya salah satu itu Mbak ini. Contoh misalnya. Oke. Masih ada lagi yang lain misalnya. Dan itu yang dulu ente bawa Ya, 2019. 2019. Hari tahun ini itu masih dengan isu-isu yang sama juga atau? Masih, karena itu belum teraplikasikan sampai sekarang. Belum tereksekusi DP istilah. Oke, belum tereksekusi sampai sekarang itu. Jadi berarti yang nanti ente bawa gagasan, berarti orang tidak bisa bicara visi misi ya kan, tidak bisa ini pembangunan jalan apalah tidak ini karena itu kan ranahnya ini toh. Dan apa suka atau tidak banyak juga tidak sedikit caleg yang tidak tahu tupoksi itu. Nah, kalau misalnya ente John, anak pertanyaan paling dasar lah, anak juga pun mungkin masih baru belajar soal ini gitu. Ya. Tugas dewan itu apa saja sih, Bro? Tugas dewan kan buat 3. Oke. Mengawasi, eksekutif, menganggarkan, lalu sebagai lembaga perencana, sebagai pengawas, baru penganggar. Perencana, pengawas, Ya, penganggar. Penganggar. Oke, untuk eksekusi di daerah-daerah di lapangan itu bukan ranah ini berarti ya? Bukan ranah anggota DPR. Makanya kalau ada caleg sebaku janji kalau kita terpilih, Tam kita tehel bikin jalan. jembatan, tamtehel jembatan, kita bikin pesawat udara di sini, ada plane fox. Oke. Berarti semenuju Tapi kalau keadilan. bagaimana kalau misalnya isu yang ada di situ itu adalah itu. Contoh misalnya ini jalan rupa kalau misalnya ente itu mau pergi panah di desa Di Tolite, Tolite, oke. iya ente akan DP jalan itu mau bilang PC juga tanah keras mau marah gitu. Saya tahu sekali. Iya kan? Apalagi ke Aleni, Ah. ke Tolite Sabla, Ya, ke Tolite Rombongan. Mau belok kanan itu Yes. dia itu luar biasa DP ini. Nah, itu isu yang orang mau ini. Sementara itu anggota dewan setengah mati tidak boleh. memang harus ada di situ. Bagaimana bicara itu mau Mbak? Iya. Kan anggota dewan membahas reses. Oke, reses ke sana. Bahimpun aspirasi. Yes. Datanglah di sana sebagai DP bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Apa kebutuhan rakyat yang ada di sini? Oke, dia bilang kan ini jalan. Oh, jalan. Oke, catat. Tanotif, Ah, jadi dokumen reses, lalu dokumen reses dilampirkan ke RPJMD atau Musrembang Des, Musrembang Kecamatan, Oke. lalu itu mau dibawa ke rapat, misalnya rapat dengar pendapat dengan dinas apa yang berurusan dengan itu. Yang berurusan dengan itu. Dengan itu. Berarti itu pada akhirnya jadi rekomendasi dari anggota dewan ini untuk Ya, tapi harus eksekutif, kasih ke connect pemerintah. juga, misalkan ada musdus Kak. Musyawarah dusun itu Oke, juga musyawarah dusun. membicarakan soal itu. Oke. Orang butuh jalan setapak. Hmm. Orang butuh jalan ini mau kasih baik.
Ah, supaya tak connect gaga, ada dukungan, ada catatan dukungan dari dokumentasi. hasil reses anggota DPR itu menjadi kuat di DPR. kuat di DPR, kemudian DPR kasih ke eksekutif, ke Eksekutif. pemerintah, eksekusi ini. Ya harus diseriusi. Harus seriusi. Ah. Anggaran nanti, Dia mau bicara itu DP poin-poin yang dia pergi himpun kamar itu, aspirasi yang dia pergi tampung kamar, dia mau bicara. Kita ada DP dokumen, kita ada bareses misalnya di rombongan, dinas sobekeng kerja atau nyanda. oke. Lalu itu disisipkan di misalnya komisi yang bermitra dengan dinas itu. Kira-kira begitu kan? Tugas anggota DPR begitu. Berarti memperjuangkan Ya, memperjuangkan. program yang sudah misalnya, so ada dari reses, Hmm. sudah tak bahas juga di pemerintah Ya. ini, sudah diprogramkan. Ah. Anggaran berarti pembahasan di Dewan. Dewan. Itu diperjuangkan. Diperjuangkan. Untuk lolos itu Ya. DP anggaran. Bicara di situ. Oke. Kan tugas anggota DPR mau bicara, membalat tabu di situ. Iya. Iya. Nah, kalau ini Boleh-Huto CS, atau orang bercerita ini sajalah Iya. dari Boleh-Huto CS gitu. Cuma salah satu itu, Iya. cuma salah satu. Dan bagaimana ente bisa mau akomodir? Hmm. Karena ini kan Beda-beda kak. iya beda-beda. Yang kedua juga sekarang itu posisi sekarang caleg calon legislatif itu adalah orang tidak bisa ini berusaha untuk bagaimana masyarakat di orang pedapir itu orang dapat simpatik dari dorang sehingga dorang pilih orang Silaturahmi. silaturahmi. Ya. Oke. Nah, Tawarkan gagasan. tawarkan gagasan. Jual gagasan. Jual gagasan dengan So paling tuh so bukti-bukti enggak? Misalnya kita pernah bikin ini, kita pernah bikin itu. kalau memang ditanyakan ada. Orang harus siap dengan itu kak. Oh, oke. Ah, ente sendiri yang tadi ya. Yang soal Pertama tadi gagasan yang ente bawa itu adalah bagaimana fokus ke anak muda berarti. ya fokus konsennya ke orang muda. Konsennya ke anak muda. Biar orang berdaya. Padahal lo DP tagline yang tadi. Iya. Anak muda berdaya, Orang tua bahagia Bahagia. ya. Berarti orang tua ya sudah tidak usah bekerja pun mau bahagia ngono Ya. di sana. Begitu ya. Aduh, so DP statistik beda lagi tuh kalau DP hitung-hitung. Oke. Nanti orang mau bahas di lain waktu kok. Ah. Kalau ada DP lanjutan. Ya. So, kalau tadudu maksudnya ya. Kalau dulu ya. Minum dulu kalau begitu. Minum dulu, baru tidak ada iklan ini. Dulu ini tidak pakai iklan di sini. Wih, ngana jaga kesan dulu ini orang BPK. Karena kita ini politik toh. Ais. Masa ini. Ini bawa lomba live. Ada. Kan masih mau edit-edit dulu ini kan? Iya, ini mau edit. So di mana kak ya? Oke, sampai di gagasan. Masih di gagasan Soal orang. gagasan, Masuk oke. segmen 2 ini. Info kalau misalnya so lebih dari durasi ya, biar anak langsung bakas ini karena gagain deh penjelasan ini. Iya kak, makanya harus 2 episode ini. Iya. Episode pertama sebagai caleg, episode kedua soalek. Biar kagak ini perkara. Iya. Gaga ya. Episode pertama caleg Ini ya. kan mimpi Rigo. Ah. Episode ini mimpi. Ana semangat sekali dengan kata-kata begini kak di film Ana sempat kutip itu. Bermimpilah, maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Oke. Asik. Bukan Teh Soekarno P ini kan? Bukan di film Laskar Maka Pelangi ketika kalau nggak iya, salah. bukan Soekarno berkata-kata itu bermimpilah setinggi-tingginya ketika engkau jatuh kau Iya, akan jatuh di dipeluk antara oleh bintang-bintang. bintang-bintang itu. Ah. Oke, Soekarnoisme. Ais. Memang iya kalau Soekarnoisme ya saya pengagum Soekarno. Oke, ya. Sip. Cuman saya yang tidak di partai Soekarno. Tidak masuk itu. Oke, ini terus masa ulang ah? Atau tadi itu kasih masa ulang? Oke, film lepas tadi ya. Udah masuk sih. Oke. Nah, John, Iya kak. hal yang tadi yang ente bawa gagasan itu. Gagasan itu juga yang ente bawa waktu 2019. Iya. Dan kalau misalnya mau secara general DP statistik, gagasan itu yang ente bawa dan ente kalah. Ya berarti harus ada yang mau dievaluasi. Oke. Ini kan gagasan sama dengan dagangan. Ya. Dan rata-rata tuh orang masyarakat ini tidak suka dengan dagangan. Orang suka yang instan. Oke. Ya sudah, tak usah banyak bicara nganan apa Jo. Sekian, ngana pilih Jo kita. Begitu. Kepikiran nggak mau bikin begitu? Sempat, cuma tidak ada daya. Tidak ada daya dan upaya. Tidak ada. Tidak ada daya, tidak ada dana.
kan politik itu ini posisi ya beberapa caleg muda di Bollywood CS, oke, so popularitas, so populer, Oke. elektabilitas. Yang daya tadi itu isi tas itu. Isi tas itu Ya, ya. kalau orang kan isi tasnya cuma leaflet dengan Ah. stiker. Kalau yang lain Soekarno, Oke. Kalau misalnya ada itu, berarti tidak juga. aha. Saya mengkhianati saya gagasan dan ideologi berpartai berpolitik kalau sampai di situ. Oke. Torang andai-andai, misalnya Bollywood CS, contoh, ini kan torang banyak inilah jadi rahasia umum seperti itu bahwa setiap ini kalau misalnya ada DP sponsor apa Ya. semua itu kan ada juga kan? Ada juga. Bukan cuma di apa pemilihan kepala daerah ya, tapi Di di caleg caleg juga juga ada ada. yang sponsor begitu Ada. toh. Nah, misal nih, ada sponsor ini ente, Oke. misal, buat contoh ini. Iya. Buat contoh. Nah, setelah itu ente dapat ini, ente mau bikin apa itu uang? Untuk operasionalnya, bukan untuk money politik. Nah, operasional dengan ente tidak ada dana pun itu bisa jalan gitu. Iya. Nah, ini ketika ada dana, Berarti kalau ada misalnya begini, operasional itu contoh begini, saya cuma bawa rokok setengah. Ya Oke. tentu kalau ada sponsor, tentu bawa rokok sampai 5 slop. berarti bagi-bagi rokok dong. Ya termasuk rokok politik. Rokok politik. Bukan money politik ya. Kan yang dilarang, klausul yang dilarang adalah money Money politik ya. Ya kalau itu dilarang, toran beras politik, Oke. rokok politik. Berarti kasih bagi-bagi berasnya tidak larang. Dilarang juga. Kalau tidak ketahuan. Oh, kalau tidak ketahuan Tapi yang paling general itu yang paling umum ini kan. Ah, Yang tidak dilarang itu rokok. Apa rokok? abo rokok ya. Apa rokok? Tidak mempengaruhi ini. Ya? Nah, tidak mempengaruhi aturan Oke. dan diktum dalam PKPU. Oke. Polimamu sehingga bagaimana kok dia itu kan? Hah? Aduh, ya kan? Oke, berarti nah sekarang berarti dengan strategi yang ada sekarang gitu. Yang ente sudah mulai masuk ini macam yang di kaos yang ente ini tuh. Politik tok. Politik TikTok apa semua. Ini bermaksud apa ente? Ente membranding ente pe diri itu sebagai politik TikTok itu bagaimana kasarnya ente ini itu? Tidak usah ini spill kamar ente pe strategi, cuman Iya. Anak Siapa suka sekali mau politik tok? spill, cuma kan tidak boleh. iya. Meledak tahu, ya? sekali. Jadi Kak, waktu itu kan ada beberapa orang menggunakan instrumen. Oke. Ini murah. Oke. Kampanye di sosial media ini kan murah. Kok yang kampanye digital Cuma marketing modal sosial data, media, baru ya. modal HP, oke. Lalu ini sempat muncul 4 orang waktu pilkada kemarin waktu Oke. saya jadi public speakernya Tommy Ishak, juru kampanyenya Tommy Juru Ishak kampanye, di oke. pilkada, bertanggung jawab. Orang bikin politik tuh, tapi tidak terlalu bagaimana, tidak terlalu ini di pikiran orang itu politik tuh. Karena mungkin dulu TikTok belum seheboh ini TikTok juga orang baru tahu. goyang-goyangan. Iya, Baru iya, orang-orang. iya. Sekarang kan so boleh siaran So, pindah langsung. kami chat bisa- orang ya. sekarang yang itu. Akhirnya saya pakai ulang ini politik TikTok. Oke, berarti ini konsep nama politik TikTok ini memang sudah dari zaman 2 tahun kemarin, lalu, 2 tahun lalu lalu ya. sudah. Oke, ente Cuma pakai tidak ulang. terlalu top begitu. Hmm. Nah, sekarang ada mau kasih top ulang, mau branding ulang, Branding ulang dengan konsep yang sama kayak. konsep yang sama. Cuma DP cara kerja yang berbeda. Oke, NTP Goals apa sih sebenarnya? Contoh, Ah, saya di TikTok. Bukan cuma saya satu-satunya politisi yang ada di TikTok, banyak. oke, banyak. Cuma untuk menggunakan sebagai politik TikTok ya saya dan teman-teman Ah. lain, termasuk juga Tommy dan lain-lain. Kan orang di TikTok itu lebih banyak bicara yang sifatnya yang konyol-konyol, yang guyon-guyon, yang Ya, lucu-lucu. oke. Saya sebagai politik TikTok di situ mengedukasi bahwa politik ini begini, Oke, mengedukasi tentang politik. politik. Oke. Tidak serta-merta bahwa dorang mau Pilih, bukan tidak, kampanye ini. terserah. Terserah. So, di memang situ olah bentuk kampanye. Bagian dari kampanye, cuman Bagian dari modelnya kampanye. edukasi. Cuma sifatnya edukasi, memberi pemahaman kepada pemilih pemula, pemilih tua, pemilih yang Oke. dulunya suka ada doi, harus ada doi baru mbak pilih. Iya. Jadi di situ saya petugas. Oke. Itu Ente DP. edukasi di situ Edukasi ya. di situ. Dan sejauh ini yang ente bikin sampai saat ini, apakah ada efek atau tidak? Ada. Ada ya? Ada yang senang misalnya kalau saya lagi tidak BPK. Cuma kan sekarang itu orang gara-gara tiba Pucoki ini. Pro gegeli Pucoki ini. Dia pakai BPK jadi tuntutan lo viewers di Viewers. TikTok harus BPK. Akhirnya suka bawa terus. Cuma kadang-kadang menurut saya sendiri kadang ada perbuatan-perbuatan konyol di situ, tapi ada tanggapan, ih ternyata
Pak Sarjon ini politisi, tapi dia masih mau suka Iko yang begitu, maksudnya mau pakai pupur ketika kalah Oke. challenge, kalah Itu challenge. bukannya tidak menurunkan calon legislatif PE ini gitu. Artinya begini, ada sebagian orang mungkin masyarakat Ya. hui, Odi tapi liolo, madelo tabiongo Odi. Iya, berarti memang bagaimana pada- dia kalau misalnya di dewan mau ini, apakah dia juga mau balawak Iya. begitu pas saat rapat paripurna dan sebagainya? Kak, orang negara dan orang daerah ini butuh hiburan. Oke. Makanya itu Pak Prabowo itu lagi. Sejadi game itu kan kira-kira begitu. Oke. Dan itu Kira-kira menular sampai di bawah. Ya? Menular sampai di bawah. Oke, tinggal tunggu kali ini Mbak. Oh, lebih parah dia punya. Oke. Lebih parah dia punya. Akhirnya, tidak apa-apa. Bagi orang-orang yang iri, itu pasti orang mau bicara saya. Merendahkan diri apa. Oke. Tidak apa-apa. Saya punya prinsip begini, Kak. Selama hidup ini begini. Saya merendahkan saya diri sampai ada yang tidak mampu, kasih rendah. So, tidak ada lagi yang Tidak bisa. ada lagi. Sampai di situ sampai poin. Oke. Oh, dihina jangan, yang penting tidak mengganggu kita punya keluarga, tidak Iya, mengganggu iya. hina. Hina sebagai as a person. Iya, Ente personality sendiri. silakan hina selama itu tidak terlalu kehubungan yang paling privasi. Itu berarti itu bagian dari strategi yang ente bikin juga Cocok. di ini. Bukan model playing victim, Enggak, tidak juga. mau suruh kasihan Menurut orang lain begitu, boleh juga. Itu DP asumsi, DP pandangan. Oke. Tapi saya berdiri di pas saya punya prinsip sendiri. Kan tidak bacuri. Iya, iya. Abang bak gores ini bawa paket. Iya. Avatar wolo. Iya, terakhir tadi avatar ya. Nah ini kan konyol, perbuatan Iya, konyol. iya, iya. Tapi yang dorang heran itu ketika saya ketemu dengan dorang ini, saya followers Ketemu di- langsung. agak berbeda DP ini. Oke. DP suasana. Berarti ente sebagai politisi yang ada di TikTok itu brandingnya ingin lebih dekat dengan itu Dengan cara yang demikian. dengan cara demikian. Ketika real life Ya beda lagi. ya beda DP. lagi, mengeluarkan gagasan apa semua Bicara solid. Tapi kecerdasan kadang-kadang wolo. tetap di TikTok saya tetap ada sesi yang serius. Saya berdiri sendiri di live, tapi Oke. ada pertanyaan-pertanyaan dari bawah itu saya Edukasi. jawab. Edukasi. Itu yang Edukasi itu. edukasi. Oke. Ada banyak sekali. Yang Bang Gif? Yang bagi ini juga pertanyaan kan. Nah, Sampai ada yang bilang begini ke saya, Kak. Taliti caleg bohem peu diajak odoi tali. Bohem bohem peu to TikTok. hulio to TikTok di. Saya bilang begini Jo. Ngana kirim kemarin ngana rekening. Baru ini gift kalau ngana live kita mau gift pangana Jo. oke. Gift di TikTok itu saya simpan untuk balas misalnya ketika Kak Iswan pernah bagi ke saya. Ada baku-baku balas begitu itu di TikTok. Oh, oke. Tetapi 60% itu gift di TikTok. Ini kasihan ada beberapa orang yang sering share ke saya itu ada live misalnya ada anak-anak yatim yayasan itu baru orang jaga live. Itu TikTok ini kan bermohon gift itu kayak ngemis yang Iya, ngemis yang online. Ngemis online yang Iya, sifatnya lebih rapi begitu. Iya, lebih rapi. Saya bikinnya begitu. Tapi disclaimer dulu ya, Bu. Orang tidak bilang ngoni teman-teman yang live kemudian dapat gift itu ngemis Iya, ya. iya. Ah, Kan ada ini, misalnya ada kalau banyak kalah macam. PK, iya banyak macam. Nah, gift ini ada beberapa teman komunitas family atau squad TikTok di Gorontalo Oke. itu dorang gift itu yang dorang dapat semua itu dorang mau cairkan, dorang mau withdraw jadi uang, Oke. lalu dorang mau bantu. Misalnya ada yang satu rumah satu keluarga yang cuma mau makan satu hari satu kali. Ada dorang- itu? Ada. spill DP Ada itu teman-teman AGATC, Asparaga Gemilang TikTok Community. asparagus paguyaman. Masih boleh Asparaga foto? masih boleh utuh. Oke, berarti ente pedapil juga. Dapil. Oke. Kebetulan saja orang di situ. Oke, Cuma bukan memang karena orang niat ada di situ. pahala ajarianya itu ke sana, amalnya itu ke Oke, situ. iya, iya, iya. Jadi kan yang beramal bukan saya. Dorang. Orang semua seluruh Indonesia yang ada TikTok bagi pas saya ada beramal. Artinya Oke. kecipratan pahala biar cuma 0,1. Baku ini ya. Urusan belakangan orang mau bilang kan, mau Ya, DP modusin. terserah ya. terserah penghuni. Yang Iya, penting iya. kita peniat tulus kasih itu. Ya, ya Allah juga yang tahu, cuma Tuhan juga yang tahu niat itu. Manusia tidak bisa mbak ukur Iya, kan. iya, 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 iya. Terserah. Oke, Orang dan, mau. dan itu yang dibikin sampai saat ini. Sampai saat ini. Ngoni yang penasaran, kemana give lo TikTok le Sarjon? Kita jawab. Ada salah satu akun juga DP nama M Rafa. Oke. M Rafa itu dia selalu dengan Barakuda Oi Panterek. Itu selalu dia mau share pas saya. Ah, Kayak anak-anak yatim yang so tidak ada orang tua, baru ada live di Komal itu, baru mau give itu. Mau give ke sana, mau kasih gift kan orang itu. Dan itu mungkin orang mencairkan mau beli orang pe susu, orang pe pampers dan lain-lain. Oke. Itu Kak. Berarti yang TP TikTok efektif sampai pak NTP dapil.
Ada yang nonton? Ada yang nonton, ada juga yang dari luar. Kalau yang anak-anak yatim itu bukan di Gorontalo, tapi di luar. Kayaknya di Jawa atau di Oke. Sumatera deh. Nah, kalau misalnya orang ini dengan otomatis kan ente berbranding sebagai politik TikTok ini kan untuk kebutuhan juga ente pencalekan juga Iya. gitu kan. Nah, impact-nya ke NTP Dapil kan target kalau misalnya di bisnis ini kan ini target market NTP orang yang nanti ente mau jual ya ente punya personality kan. DP efek ke orang ada ndak? Ke siapa? Ke Ke orang? Dapil masyarakat yang ada di Dapil. Ada. Itu tadi yang tadi itu. Bahasa-bahasa Odita Piliolo, meskipun itu jadi bahasa umum yang jadi, oi, koproluti. Oke. Odita Piliolo. Nah, Ah. tapi bagi saya tidak apa-apa. Yang Oke. penting dorang tahu saya politisi, dorang tahu saya caleg, dorang mau pilih atau nyanda, itu terserah pada orang. Cuma minimal saya so badensing pada orang pikiran, so manari-nari pada orang pikiran. Oke. Itu kan DP efek kampanye itu. Iya, iya, DP iya, kampanye iya, kan iya. itu. Dan tetap tanpa money politik. Tanpa money politik. Menurut ente bagaimana kalau misalnya ada caleg-caleg lain yang berpikir itu? Karena ana pernah ini ya, berbicara ada bercerita dengan beberapa teman, beberapa orang lah, 1-2 orang gitu. Apa namanya? Caleg, mau caleg itu ngapain ente mau capek-capek kampanye dan sebagainya. Ini apa DP nama ya? Ana tidak tahu apakah ini cara atau misalnya mungkin memang dari dulu seperti itu dorong punya strategi dan sebagainya. Ngapain ente mau kampanye, ngapain dan sebagainya. So, ada Tunggu saja 1 minggu sebelum pemilihan siram. siram saja 200-300 juta tadudu itu. Bagaimana menurut ente pandangan kalau misalnya ada caleg muda yang punya pikiran seperti itu? Iya, pertama dia mungkin punya kelebihan di situ, di uang itu. Kan DP doi sendiri. Oke, baru? Untuk meraih DP keuntungan, biar terpilih. Oke. Itu mungkin punya prinsip lain. Kalau orang kan beda lagi DP prinsip, Kak. Ah, Nah, kalau saya enggak masalah sih, itu DP urusan. berarti ente apa DP nama? Tidak masalah ketika ada mungkin orang lain Enggak masalah, Kak. muda yang kemudian basiram dan sebagainya money politik. nggak Mungkin itu melanggar, Bro. Kalau dia dapat tangkap kan bagus. Ada Berkurang lagi itu kompetitor. memperkecil kemungkinan kan. Oke. Lebih bagus. Oke. Artinya saya tidak bicara soal sampai ke dalam itu dia itu. Oke. Cuma emang kalaupun saya punya modal yang sama dengan dia, ya mungkin sifatnya ke yang tidak tendensi ke money politiknya, lebih kepada yang lain. Dan itu mestinya jauh dari kalau punya anggaran yang ini karena mending investasi politik. Harusnya jauh dari 5 tahun dia bacalek dia sobat tanam. Investasi politik, bagaimana DP model itu? Ya berbuat sosial, berbuat apa? Kegiatan-kegiatan sosial, mesti tanam duluan ya. Oke, berarti Biar bukan 5 tahun kemudian tinggal mau datang ulang. Mestinya begitu kalau dia punya doi yang banyak, Kak. Oke, berarti bukan nanti dia masuk poliso cep pemilihan bagian poli baru. Iya, jangan datang begitu. Kelihatan konyol sekali. Kalau tidak mau tanya pas saya, tidak gagah. Kalau bos saya ya, kalau saya ada doi macam dia punya 1 M, dari 2020 saya mesti start tanam. Investasi politik ya. Investasi politik. Mestinya begitu. Jangan nanti so dekat. Kalau orang yang so dekat begitu itu DP sistem berpolitik, sistem judi. Kalau menang urusan belakangan. Yang Siram penting saja dulu. siram dulu. Siram dulu. Oke, biar nanti habis itu rumah sakit jiwa. Ada Kak, ada beberapa orang teman dibandingkan dengan saya yang tidak ada, yang cuma punya operasional sedikit, Oke. tidak terlalu banyak, di bawah 100 juta lah. Yang habis waktu itu di bawah 100 juta. Kos politik mahal Kak. Baru ada incumbent Oke. yang dia punya jabatan, lalu dia menggunakan banyak instrumen anggaran, habislah mungkin DP pribadi itu 500 juta, di luar anggaran yang memang dia sebagai anggota DPR. Tidak terlalu. Baru suara hampir mirip, Beda tipis pada Beda ente tipis. itu. Oh, hampir menang ya. hampir menang. Oh, sakit. Kan lebih rugi dia dibanding saya yang di bawah 100 juta, dia punya 500 juta, berarti lebih maksimal saya punya daripada dia punya. Kan begitu. Oke. Mau tak akal tidak gagal. Tidak gagal ya? Resiko mau tak akal itu yang tidak gagal. Dengan ada itu. Iya, rakyat juga Allah sekarang so pintar Kak. Oke. Sudah hamai doimu. Berarti- Padahal orang so punya pilihan masing-masing. Berarti setahu balik ini, kalau dulu tuh ada satu istilah dulu itu jangan pilih dorang ini mau ngakal ya ngambil. Oh nyanda, sekarang tahu aku balik Kak. Mana ngana pedoi. Baru orang tidak pilih ngana. Itu yang bahaya Kak.
Itu yang paling bahaya. Oke. Karena orang so punya pilihan masing-masing. Kalau Iya. saya kan so punya 5 tahun ini, saya pesuara, Ente saya berinvestasi politik juga ya? jalan terus. Saya rawat terus itu. Saya Oke. tetap jaga komunikasi. Bahkan di 2022 itu saya so mulai mengingatkan. Insya Allah 2024 mau maju ulang. Oh iya, insya Allah, petala de mauti. Ada bahasa-bahasa demikian. Oke. Oh. Itu yang mesti. Padahal saya tidak punya anggaran yang macam teman-teman tadi. Iya. Mestinya itu yang dilakukan sih sebenarnya. Kalau saya pepandangan, Hmm. kalau punya 1 M, aduh, dari jauh. Ente mau sobat bikin tamu. itu. Iya kak. Artinya apa DP nama? DP peruntukan memang juga untuk bahan kampanye, Iya. bukan investasi, tapi dengan cara yang tidak melanggar. Tidak seperti itu. melanggar. Itu kan berarti kalau misalnya itu tidak diperbolehkan oleh KPU dan Bawaslu, berarti melanggar hukum. Pidana ya DP, bukan perdata. Pidana atau perdata DP ini. Ada yang sampai pidana, yang mau tak kurung kan, kalau sifatnya subaku janji. Kenapa orang ada yang caleg begitu atau tertahan? Oke. Berakhir di pidana. Oke. Sip. Masih Nah. banyak. Ya, dia 9 kali close. Coba kalau misalnya ada ini, ada masyarakat apa DP nama? Tergantung anak kak. Tergantung ente ya? Iyo. Harus tambah ini. Hah? Nanti ntar hidup boleh bisa PP ini kan. Nanti anak bilang Pak Tetomi kalau dapat undangan atau teman-teman lain. Iya. Ini yang belum kita ada bilang. Oke ya, kerja tim ya. Kerja tim biar beda-beda, misalnya Teh Galip, Bang Galip ini yang anak belum bilang. Ente minta tolong sampaikan lagi. Iya, terus sama Tote Galip juga masuk sini. Deko jangan bikin begitu DP waktu Deko. Tergantung ini masalah. Masih banyak yang kita Masih mau banyak, ungkapkan, ya? tapi aduh. Coba gini Jo, kalau misalnya ada NTP dapil, masyarakat di Boliohuto, atau minimal anak keluarga lah yang hari cocok. ini, nonton video saat ini, apa yang ente mau sampaikan pada orang sebagai ente caleg dari sana? Yang anak mau sampaikan ke rakyat Bolehutto, kalau belum ada pilihan, saya. Tapi kalau sudah ada pilihan, saya cukup didoakan. Kenapa harus pilih ente kalau misalnya orang belum ada pilihan? Pertama, saya masih boleh orang mau antingo-antingo. Oke. Masih boleh orang mau bagi dengan batu di jalan. Ini bahasa umum sebenarnya. Kalau belum tak duduk, kalau sudah duduk, sudah terkaca. Oh, ente orangnya. Tapi minimal kan begini. Oke. Gimana? Minimal ada DP kontrol. Isuan bayi to tamaning bayi to, malehula ama dia nama ya lewat tikeson. Ngana sudah jangan pergi di sana. Isong pergi. Pergi. Minimal ada yang begitu. Ada akses boleh mbamaki, ada akses boleh mbak Oke. telepon, ada akses lewat TikTok kalau lagi mbak TikTok. Misalnya ada hari luar ada hari lowong lagi tidak sibuk sebagai anggota DPR, insya Allah kan boleh mbak TikTok. Togor lewat situ, Togor lewat Facebook, ada nomor semua. Sampai nomor ini kan sudah di lonte di semua. Atau Boleh. di sidang live? Kan ada sidang yang terbuka boleh mau live. Sidang yang tertutup boleh tidak. live ya. Oke, berarti ente juga. Ya. Berarti konsep politik TikTok ini mau ente dulu atau tidak tetap ente lanjut Lanjut. jalan ya? Tidak boleh kan, harus melanjut. Hasil lanjut. Termasuk TikTok orang langsung pakai sebagai ruang pertanggungjawaban publik. Oke, iya. Kalau ada salah mau disampaikan, ada masalah di dapil Pana, kita mau layani kan begitu kira-kira. Oke, jadi itu ya untuk ini. Apa DP nama? Alasan kenapa orang harus pilih Sarjon Adarani? Adarani ya? Ada Rani. Oke. Nomor urut berapa, Cok? Ente. Nomor urut Anak 1. menutup ini silakan ente kampanye. Ngajak kan masih boleh sekarang toh? Kan nanti mau di Ayo tayang nanti pas saat ini. so kampanye. Iya, so kampanye. Boleh. DPT begini, kalau kenapa harus mau pilih pas saya? Pertama saya masih muda. Saya energi masih kuat. Karena energi orang muda itu madelo gelombang di laut, berlipat-lipat ganda dan tidak mau capek. Masih panjang, masih ada sekitar 20 tahun saya energi di politik masih sangat kuat. Itu. Lalu yang kedua, kalau tidak mbak pilih pas saya, so ada pilihan ke orang lain, tidak apa-apa. Cukup didoakan. Tapi kalau pada akhirnya so tidak mbak pilih dan so tidak mbak doa, saya cuma minta ayam. Minimal kalau saya kalah, saya mbak potong ayam yang Tibu ada kasih tadi. Oke, iya. Thank you.